Pemirsa, upaya menghabisi nyawa seseorang menggunakan zat kimia atau racun rupanya terjadi tidak hanya di Indonesia. Kasus-kasus serupa juga pernah terjadi di negara lain. Beragam motif mewarnai kasus-kasus seperti ini, mulai dari ekonomi, balas dendam, kejiwaan, dan sebagainya. Lantas bagaimana polisi mengungkap motif pembunuhan Mirna? Tidak mudah mengungkap misteri di balik kematian Wayan Mirna Salehin. Segala cara dilakukan penyidik untuk mengungkap misteri kematian Mirna. Mulai dari menggelar olah TKP, melakukan uji forensik, hingga beberapa kali menggelar rekonstruksi ulang. Polisi bahkan harus terbang ke Australia untuk mengumpulkan keterangan terkait latar belakang Jessica. Kasus pembunuhan menggunakan zat kimia juga pernah terjadi di Indonesia dan negara lain dengan berbagai motif, seperti mengincar uang, kejiwaan, atau motif-motif lainnya. Menurut pakar toksikologi dari Universitas Indonesia, alasan menggunakan zat kimia untuk membunuh umumnya karena zat kimia mudah untuk menghilangkan jejak. Dalam hal ini perubahan warnanya tidak terlalu signifikan, apalagi khususnya untuk yang mengandung kopi atau teh dan sebagainya. Dia hanya kalau dalam fase-fase yang terakhir dengan pengadukan yang lama dan kemudian didiamkan, baru mulai terjadi kepekatan warna yang ya kalau kita bicara agak kekuning-kuningan sesuai bagaimana yang namanya kopi ataupun teh itu terbentuk. Jadi seperti menyerupai seperti itu. Dan telah hadir di studio NSI Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Awis Tiono. Pak Awis, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Kita bicara soal kasus Jessica, Mirna, dan Cyanida. Ini apa yang membuat kepolisian yakin dengan bukti-bukti di tengah masyarakat yang punya berbagai opini, termasuk juga keraguan dari profesionalisme kepolisian? Kepercayaan kepolisian dalam konstruksi hukum memang didasarkan dari apa yang kita dapatkan terkait dengan alat bukti. Mulai dari saksi, kita memeriksa saksi sampai 67 orang. Kemudian saksi ahli, kita memeriksa ada 15 saksi ahli. Kemudian juga ada surat, kemudian dirangkai dengan petunjuk-petunjuk. Walaupun yang terakhir, sesuai pasal 184 KUHP, kita tidak bisa penuhi terkait dengan keterangan tersangka. Karena memang tersangka tidak mengakui dan kita tidak mengejar pengakuannya. Dan dengan keyakinan itulah, polisi mengkonstruksikan dibantu dengan barang bukti yang ada sekitar 37, terus kemudian sampai di kejaksaan ternyata dipisah-pisah ada 45 barang bukti. Ini yang kita, sehingga kepolisian itu yakin betul bahwasanya pelakunya saudari Jessica. Oh, itu yang meyakinkan. Ya. Tapi sampai bolak-balik berkas, Pak, sampai detik terakhir akhirnya P21. Itu kan tektoknya bisa sampai 3 kali dari kejaksaan. Mengapa? Mengapa ada keyakinan yang tidak tercermin dalam lancarnya proses hukum ini? Mungkin media, mungkin masyarakat cuma melihat sepintas kasus ini bolak-balik. Tapi sebenarnya esensi alat bukti yang sudah kita kumpulkan oleh penyidik, konstruksi hukumnya sebenarnya sudah lengkap, tinggal disempurnakan. Karena memang nanti si saudara JPU yang akan melakukan penuntutan, tentunya dia ingin ada tambahan-tambahan untuk penyempurnaan tadi. Sekali lagi bahwasanya pernah saya sampaikan, hukum penafsiran antara kepolisian dan jaksa berbeda itu wajar. Karena memang satu ahli berbeda. Itu lain artinya dengan ketidaksiapan atau tidak kuatnya alat bukti loh, Pak Awi. Betul, memang dalam artian menafsirkan hukum bahwasanya kita sudah penuhin ini sesuai dengan penafsiran kepolisian. Ternyata penafsiran jaksa merasa itu belum cukup. Betul, kita tinggal menambahkan. Alat buktinya sudah ada 4 itu sudah. Alat buktinya itu cukup atau belum kuat, Pak? Belum cukup atau belum kuat? Insya Allah cukup. Makanya kemarin kan tinggal 1 klik aja langsung P21 kan. Bahwa itu kan detik terakhir tuh, Pak. Ya, kalau nggak kan kemudian Jessica bisa bebas. Saya juga mengkonfirmasi karena banyak juga opini di masyarakat yang mengatakan bahwa akhirnya agak setengah hati kejaksaan menerima berkas dari pihak kepolisian. Enggak juga. Itu P19 yang terakhir itu mungkin ada waktu sekitar 9 hari jaksa meneliti. Karena yang disyaratkan undang-undang kan 14 hari kan. Gitu. Seberapa sulit untuk mengungkap kasus ini sampai 67 orang saksi dan lain-lain meskipun tersangka tidak mengakui, tapi seakan-akan prosesnya berlarut-larut.
Ya, Pak Awid? memang dalam penyidikan suatu kasus tindak pidana dengan kasus satu dengan yang lainnya memang tidak bisa disamakan, Mbak. Seperti kemarin kasus pembunuhan Eno dengan alat bukti yang cukup, kemudian karena saksi mahkota tiga-tiganya pelakunya sehingga memudahkan kita 13 hari pun sudah P21 itu. Karena ini kan tidak ada saksi, tidak ada saksi yang bisa melihat langsung bahwasanya si Jessica itu menaruh racun. Namun demikian, Itu kesulitan terbesarnya kah dalam proses penyelidikan ini? sebenarnya bukan kesulitan, Karena tidak ada saksi yang kesulitan melihat terbesar ya. cyanida itu ditaruh dalam Betul, gelas. bukan kesulitan terbesar ya. Namun demikian itu satu rangkaian pembuktian kepolisian untuk mengumpulkan saksi-saksi tadi sehingga meyakinkan kepolisian bahwa tidak ada lagi orang selain Jessica yang kita tersangkakan gitu. Memang ada tanda kutip, mungkin ada sesuatu yang hilang tadi, ada yang gerakan yang tidak terlihat itu. Ini dasarnya adalah CCTV, tapi CCTV kan tidak bisa menjadi dasar yang kuat. Betul, itu kan barang bukti. Kan saya bilang bahwa dari saksi ahli, kemudian ada surat, kemudian ada rangkaian petunjuk-petunjuk, itu dikuatkan dari barang bukti. Misalnya kita bisa bicara, kenapa kok kita harus membawa ke lapor ini mixer, ini gelas, teko, ini gelas yang diminum almarhum. Ini kan semua terangkai ini. Okay. Kalau di sini kita ketemukan cyanida, tentunya kalau awalnya dari sini, berarti kan ini harus ada benang merahnya. Apa? Misalnya kalau memang kita ambil dari sini ada cyanidanya. Tapi ternyata kan di sini tidak ada cyanida. Dari teko apapun yang berasal dari dapur kan sebelum minuman itu dihidangkan. Cuma ada hidangan di gelas saja kan. Berarti kan tanda kutip kan. Berarti dimasukkan di saat itu juga. Ya nanti di pengadilan itu. Pak, oke, menjawab itu juga kan harus dirangkai lebih jauh ke belakang dari mana kemudian TSK mendapatkan cyanida tersebut. Apakah itu juga sudah terjawab? Ingat Mbak, pasal 340 ya, pasal 340 pembunuhan berencana tidak mengisyaratkan, tidak memerintahkan penyidik untuk mencari barang bukti ada padanya, ada pada tersangka. Unsur deliknya, delik materialnya itu bunyinya cuma barang siapa dengan sengaja, iya kan, merencanakan sesuatu sehingga mencabut nyawanya orang lain, dipidana penjara seumur hidup, pidana mati atau seumur hidup, pidana seumur hidup, atau dalam waktu tertentu, kurun waktu tertentu 20 tahun. Di situ tidak ada. Tapi polisi mengejar sampai sejauh itu nggak, Pak? Oke, masalahnya memang itu tidak ada secara hukum. Betul. Tapi pertanyaan masyarakat kan mengarah ke sana. Siapkah polisi menjawab pertanyaan itu? Dan kita siap Apa Anda juga akan menjawab bahwa tidak mengisyaratkan pengadilan untuk membawa itu? Tapi kan tentu ada dari mana yang mendapatkan itu dan lain-lain. Apakah di luar negeri, Australia, karena polisi juga sempat ke Australia, atau mendapatkan barangnya di Jakarta? Tapi memang konstruksi hukum, kita semua dari delik material, Mbak ya. Kita tidak boleh keluar dari apa yang tertera dalam undang-undang. Kalau di undang-undang sudah menyatakan itu, sebenarnya tidak ada kewajiban moral untuk penyidik ini menjelaskan lebih jauh, mencari bahwasanya barang bukti ini. Karena mohon maaf, ada jangka waktu tertentu yang ada kesempatan si Jessica ini, tersangka ini, menghilangkan barang buktinya, begitu loh. Kecuali kalau seperti dalam kasus-kasus tertentu, termasuk juga celana yang dikatakan produk itu, betul, akhirnya ditemukan? Tidak ditemukan, dan itu tidak ada masalah. Buat kita tidak ada masalah. Kan tidak mungkin itu racun mau jalan sendiri menuju kopi itu kan. Jadi tetap polisi yakin bahwa Jessica ini pelakunya. Meskipun sempat beredar di masyarakat bahwa dikatakan status TSK Jessica ini terlalu dini atau terlalu dipaksakan oleh pihak kepolisian. Enggak juga. Keyakinan penyidik memang yang bersangkutan kita tersangkakan begitu. Apa motifnya kalau dari semua bukti dan saksi yang telah kembali lagi ke 340 bahwasanya di pasal 340 itu tidak memerintahkan penyidik untuk mencari motif. Dan memang sampai detik ini motif itu yang tahu cuma tersangka. Tersangka dan yang maha kuasa tentunya, karena memang dia tidak mengakui perbuatannya. Apa alibi Jessica yang paling sering diungkapkan saat pemeriksaan, Pak Awid? Secara detailnya kami tidak Mbak ya. Tapi mungkin secara gambaran luasnya bahwa Jessica tetap bertahan tidak menjadi pelakunya. Pokoknya tidak. Tidak.
Iya, betul. Termasuk juga motif-motif berbau asmara, berbau uang, finansial, dan lain-lain. Penyidik tidak menemukan itu. Dari saksi-saksi yang lain juga tidak menemukan itu? Tidak menemukan itu. Makanya kita sampai ke Australia itu sebenarnya pengen mencari itu, namun ternyata yang kita dapatkan, kita profiling sebenarnya Jessica ini dulunya bagaimana sih selama di Australia. Tapi dulunya bagaimana bukan berarti dia menjadi pelaku kan? Nanti akan kita tunjukkan. Ada benang merahnya? Oh, nanti akan kita tunjukkan bahwasanya merahnya? saksi ahli ini yang bicara. Nanti saksi ahli yang akan bicara. Siapa sebenarnya Jessica ini? Pak, sempat juga Jessica berkali-kali diperiksa oleh psikolog. Apa yang bisa Anda katakan sejauh ini? Bagaimana kondisi psikologi dari Jessica? Mungkin sejauh ini tidak bisa kita keluarkan. Nanti sebentar lagi kan besok akan masuk persidangan. Tentunya juga itu akan pemirsa semua akan melihat. Ada gangguan atau tidak? Ya, nanti bisa kita lihat. Apa yang menjadi kejutan saat nanti di pengadilan perdana? Mungkin Mbak pernah mewawancari kan yang bersangkutan, bahwasannya kejiwaannya sangat pede sekali orangnya. Begitu. Dengan kejadian ini tidak merasa bersalah, ini itu, nanti kita lihat. Begitu. Tapi di CCTV itu terlihat itu yang juga menguatkan kepolisian bahwa Jessica ada tersangkanya. Di CCTV ada gerakan memang menuangkan itu? Nanti ada diputar di sidang pengadilan. Apa pelajaran yang bisa diambil untuk masyarakat juga dan juga untuk mungkin pihak kepolisian, karena kasus ini dikawal oleh jutaan pemirsa gitu. Masyarakat sangat mengawal kasus ini. Ya, bahwasanya tindak pidana ini tidak ada yang sempurna. Sehingga apapun celah-celah yang ada itu menjadikan seseorang tidak bisa berkelit. Bahwasanya kejahatannya meninggalkan jejak. Jejak-jejak forensik yang ada di TKP itulah yang akhirnya mengungkap bahwasannya siapa pelakunya. Ini yang kita konstruksikan. Jadi tidak ada tersangka yang setengah hati atau bahkan terburu-buru mengejar popularitas dari pihak kepolisian. Anda yakin itu ya? Oke, baik, kita akan terus ikuti bagaimana jalannya proses kasus ini. Terima kasih Pak Alistiono atas waktunya. Pemirsa, drama kematian Mirna kini berpindah tempat ke ruang sidang. Jaksa penuntut umum akan berusaha membuktikan Jessica adalah pembunuh Mirna lewat segala bukti yang sudah dikumpulkan oleh penyidik kepolisian. Kalau ternyata segala bukti itu gugur, maka Jessica akan bebas. Lantas siapa sesungguhnya penabur racun cyanida di kopi yang diminum Mirna? Kita tunggu saja drama yang akan terjadi di persidangan Jessica nanti. Saya Evan Malik undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.